Ya pemirsa, kita ke berita lainnya ini. Putri dan juga pemirsa, ada seorang pria yang lantaran kesal sering ditagih hutang orang tuanya. Seorang pria kemudian membunuh seorang wanita pemilik warung di Bukit Nenas, Dumai, Riau. Pelaku ini kesal karena orang tuanya ini selalu ditagih hutang oleh korban. Ya, korban ini adalah seorang wanita parubaya, pedagang warung harian bernama Munasiah, usianya 55 tahun. Pelaku bernama Wahyu menghabisi nyawa korban dengan memukuli kepala korban dengan menggunakan batu giling sebanyak 4 pukulan, kemudian 5 tusukan benda tajam di kepala belakang dan luka sayatan benda tajam di bagian urat nadi tangan. Sejumlah barang bukti diamankan polisi berupa pisau cutter, batu giling, pisau dapur, kain panjang, serta uang tunai Rp360.000. Pihak keluarga meminta kepada aparat penegak hukum agar bisa memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku karena sudah menghilangkan nyawa ibunya. Ya, lalu bagaimana informasi terbaru? Kita sudah terhubung dengan Kapolsek Bukit Kapur, Ibtu Andra Nosa. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Baik, Pak Kapolsek, sejauh ini bagaimana proses penyelidikan, Pak? Mohon izin Mbak, kami sampaikan untuk saat ini proses penyidikannya telah kita lakukan terhadap tersangka, juga sudah kita lakukan penahanan di rutan Polsek Bukit Kapur, Mbak, izin. Baik, bagaimana Pak kronologi awal kejadian? Apakah memang sudah berulang kali korban ini menagih hutang ke rumah pelaku atau bagaimana? Untuk kronologi kejadiannya, Mbak, berawal dari hari Selasa sekira pukul jam 9 malam pada saat anak korban baru saja kembali dari kerja. Kebetulan anak korban ini hanya tinggal berdua saja dengan ibunya di rumah tersebut. Dan kemudian pada saat dia pulang kerja, pada saat membuka rumah masih dalam keadaan gelap, lampu-lampu tidak ada yang hidup. Kemudian pada saat dia masuk, dia sudah melihat ada genangan darah, Mbak. Nah, kemudian pada saat itu dia langsung masuk dan melihat ibunya sudah tergeletak di posisi di lantai di dapur rumah. Kemudian dia berteriak dan kemudian memanggil warga, kemudian warga pun berdatangan. Kemudian setelah itu pihak keluarga langsung ke Polsek Bukit Kapur, dan saat itu juga kami langsung ke TKP karena dari awal pemberitahuan ke Polsek Bukit Kapur ada bunuh diri, karena pertama kali dilihat oleh korban ada sayatan di pergelangan tangan di urat nadinya, Mbak. Tapi pada saat kami cek TKP, kami temukan ada kejanggalan sehingga kami pun menghubungi Kapolres melalui Kasat Reskrim dan kemudian langsung tim Inavis datang bersama-sama kami cek dan benar ini bukan kasus bunuh diri tapi merupakan kasus pembunuhan. Baik Pak Kapolsek, kalau dari berita yang beredar ini kan korban sering menagih hutang. Apakah kemudian hasil dari penyelidikan memang penagihan hutang ini sudah dilakukan lebih dari satu kali sehingga membuat pelaku ini menjadi kesal begitu karena ibunya sering ditagih hutang? Benar, Mas. Jadi setiap kali korban berbelanja ke warung ini, maksud saya tersangka berbelanja ke warung ini, korban selalu menyampaikan, kau bayar utang ibumu itu, jangan bisa ngambil-ngambil barang aja di sini. Nah, kemudian setiap kali dia datang ke warung itu, korban selalu menyampaikan hal yang sama, sehingga tersangka kemudian bersulut emosinya dan juga sudah ada sakit hati, kemudian timbul dendam, dan pada saat itulah tersangka mulai merencanakan untuk menghabisi nyawa korban, Mas. Baik, Pak Kapolsek, barang buktinya kan selain senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban, ada juga uang tunai sebesar Rp360.000. Apakah memang pada saat beraksi ini pelaku juga mengambil uang korban atau itu barang bukti apa, Pak?
Jadi gini Mbak, pada saat niat awalnya hanya ingin menghabisi nyawa korban, tapi karena memang posisinya pada saat itu di warung, kebetulan korban ini sebagai pemilik warung harian, jadi ada uang di dalam kotak warung itu, dia langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak di dalam warung tersebut, Mbak. Baik, Pak Kapolsek, untuk ancaman hukumannya bagi pelaku sendiri apa, Pak? Untuk ancaman hukuman sekitar 20 tahun, Mas Ijin. Baik, terima kasih Pak Kapolsek Bukit Kapur, Ibtu Andra Nosa, atas waktunya dan juga penjelasannya terkait pembunuhan yang terjadi di Dumai. Selamat pagi dan terima kasih, Pak.